Kasus COVID-19 di Indonesia dilaporkan menurun atau berada pada level rendah. Namun, epidemiologi ingatkan bahwa kondisi ini harus diwaspadai. Bulan lalu, dilaporkan kasus COVID-19 di Indonesia turun drastis. Kasus-kasus baru di sejumlah daerah juga dilaporkan mulai menurun. Pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman mengatakan, kasus yang melandai, yang menurun ini tidak selalu merefleksikan situasi yang sudah ada. WHO beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang menyoroti tren peningkatan mobilitas masyarakat yang tampak di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Khususnya, peningkatan mobilitas masyarakat di stasiun transit, retail, dan tempat rekreasi. Peningkatan yang mencolok terlihat dalam mobilitas masyarakat di retail atau pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi yang diamati di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. Seperti diketahui bahwa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 hingga 4 untuk wilayah Jawa Bali berakhir mulai hari ini, Senin 15 November 2021. Seperti diberitakan Kompas.com, PPKM level 3 hingga 4 di Jawa hingga Bali diperpanjang selama 14 hari, yakni dari 2 hingga 15 November 2021. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi apakah PPKM level 3 hingga 4 di Jawa Bali ini akan diperpanjang kembali atau tidak. Diki mengungkapkan evaluasi terakhir WHO juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih dalam kelompok level transmisi penularan komunitas. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa apabila ada kasus COVID-19 yang meningkat, maka itu seperti fenomena gunung es. Bahkan, lanjut Diki, apabila kasus COVID-19 yang dilaporkan nol, maka itu adalah kondisi yang harus diwaspadai. Diki mengingatkan potensi ledakan kasus COVID-19 yang masih berpotensi terjadi. Ada beberapa kombinasi faktor yang dapat menyebabkan kondisi itu terjadi. Di antaranya, belum memadai cakupan vaksinasi lengkap yang misalnya belum di atas 80%. Selain itu, pengabaian, pengelonggaran yang terlalu cepat, yang tidak terukur dan tidak terkendali. Potensi ledakan atau gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, kata Diki, bisa saja terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa prediksi ini harus menjadi landasan untuk menyusun strategi mitigasi dari kemungkinan ancaman gelombang COVID-19 berikutnya.